Kita akan buat surat ke AFC untuk menyatakan bahwa pertandingan supaya fair tetap di Jakarta. Berita ini semakin viral karena kita tahu bahwa ini adalah berita yang resmi. Jadi no hoax karena memang ada juga lampiran surat atau pernyataan dari Federasi Sepak Bola Bahrain yang menyatakan, Gua pernah bilang jangan sampai kedatangan Mads Hilgers ini malah mengganggu posisinya Rizky Ridho. Sekarang lihat kan lini belakang tanpa kehadiran Rizky Ridho. I hope so. I hope he trusts me. I think the coach and the players, everyone knows what my... Ngapain sih? Gebet banget lu kayaknya. Lolos ke Piala Dunia sampai dibantu wasit gitu. Ya, apa sebenarnya yang abang lakukan? Ternyata itu Pak Erik lagi. Oh gitu. Tapi ujung-ujungnya sih karena hati ya. Oh gitu bang? Iya. Jadi setika kami kesana itu dan ngobrol-ngobrol. Siap jadi bagian dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dengan kaos supporter Timnas Indonesia. Bahan Cotton Combat 24S, sablon Plastisol Premium depan belakang, auto jadi pemain ke-12, siap memberikan dukungan dengan sepenuh hati. Pesan sekarang. Kalau kita dua-dua menang 4 poin, kita dapat 12 poin. Artinya dua ini kegeser, kita secure rank 4. Kalau kita secure rank 4, kita incer yang ketiga. Kalau kita bisa kalahkan Saudi di sini sama Australia, kita bisa curi poin. Draw aja lagi ya? Draw, terus kita nggak kalah banyak lawan Jepang, kita bisa masuk kedua. Tapi gue nggak mau sejauh itu. Kita harus lihat step by step, round by round. Jangan terlalu optimis. Ini aja udah happy ntar banget jatuhnya sakit. Ya ini udah happy banget. Yang jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda fan dimanapun kalian berada. Timnas Indonesia gagal meraih 3 poin sempurna di kandang Tiongkok, dimana setelah pernyataan-pernyataan yang dikatakan oleh Coach Sintayong bahwa Timnas Indonesia ingin meraih hasil poin sempurna. Namun pernyataan itu gagal setelah permainan Timnas Indonesia penuh pertanyaan dan juga berbagai drama dari tim tuan rumah Cina yang disajikan kemarin. Juga tak sedikit dari para netizen yang kecewa dengan permainan Cina. Setelah Cina itu mendapatkan 2 gol di 2 gol cepat setelah Timnas Indonesia bermain sulit dan hanya 1 gol yang tercipta. Gua pernah bilang jangan sampai kedatangan Mads Hilgers ini malah mengganggu posisinya Rizky Ridho. Sekarang lihat kan lini belakang tanpa kehadiran Rizky Ridho. Kombinasi Jay Aegis dan Rizky Ridho ini udah pakem, jadi nggak usah diotak-atik lagi harusnya. Laga lawan Cina nih harusnya udah fix 3 poin, tapi malah dibuat eksperimen line up sama Coach Sintayong. Soal pergantian Rizky Ridho yang masuk pada babak kedua ini untuk mendisiplinkan lini pertahanan dari Timnas. Mads Hilgers ini bisa dibilang bagus kalau individu, tapi belum nyetel sama lini belakang Timnas. At least dia butuh waktu untuk adaptasi dan mencari chemistry. Dan ditambah gue juga ngeliat Hilgers nih pada babak pertama, dia posisinya terlalu melebar ke kanan. Inilah kalau kita main di level satunya Asia. Kesalahan dikit aja itu langsung berpeluang menjadi gol. Dan gue juga berharap untuk Sintayong nih lebih tahu lagi pakem untuk lini belakang Timnas. Dan Rizky Ridho sama Jay Aegis menurut gue nggak usah diotak-atik lagi. I hope so. I hope he trusts me. I think the coach and the players, everyone knows what my qualities are. Yes. As you see, look, this is what I talk about the team. Everything is like social, but about the game, I hope I will make my debut. I hope I can give the team some extra, and I think we have good chances against Bahrain. So. Tiba-tiba dengan kehadiran naturalisasi ini, ya, seolah-olah nasib masa depan sepak bola Indonesia itu digantungkan kepada pemain naturalisasi, ya kan? Ini yang apa namanya, yang menjadi pertanyaan buat kami ini yang memang merasa prihatin ketika seolah-olah. I think it's a little bit the same as Bahrain. We play against a team, they waste time a lot, they fall down, they don't really play football. And then we concede 2 easy goals, and then we have to play against that. I think second half we play well, we are strong. But yeah, with 2-0 it's hard to come back. Pernyataan-pernyataan yang juga merupakan penuh respect dari para pemain Timnas Indonesia, baik dari Thomae ataupun dari Mads Hilgers.
dari para pemain ini mendapatkan sorotan kala permainan tim Indonesia yang begitu line up yang diturunkan tidak maksimal. Dan sahabat-sahabat Garuda, Miss Hilger mengatakan bahwa agar semua staf pelatih dan juga para pemain mengetahui bahwa ini adalah bagaimana kualitas dari Miss Hilger itu sendiri. Dan juga bagaimana setelah permainan melawan Cina, Tom Haye mengatakan bagaimana kekecewaannya. Ngapain sih? Gebet banget lu kayaknya. Lolos ke Piala Dunia sampai dibantu wasit gitu. Laser-laserin pemain Jepang, masih aja kalah 5-0. Gak malu loh, hah? Ngapain? Pengen lolos ke Piala Dunia? Gak usah. Malu-maluin negara Asia aja loh. Skill pemain lo aja guling-guling gitu. Ntar disikut sama Mbappe sekali, lu guling-guling loh. Sampai neraka. Itu tuh, kayak sepak bola banner. 90 plus 6 sama dengan 99. Yang pikir tadi, koreografi kan? Sebenarnya kalau ada koreografi itu pun akan saya tegur. Masa salah hitung? Ayo kan? Wah kacau itu langsung ya. Ini nggak salah hitung kan ya? Di satu foto ini ada 3 orang yang akhirnya menjabat sebagai menteri. Bapak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, dan bahkan Bapak sendiri, Bapak Muhammad Lutfi. Sebetulnya Bapak ini siapa sih? Dan kok bisa dari kecil sudah bertemanan bertiga? Kita ini bersahabat dari kecil. Saya ketemu Erick dan Sandi ini dari kelas 6 SD. Ini bukan orang lain buat saya, bahkan sebagai keluarga. Dan kita sama-sama meneruskan sekolah di Amerika Serikat, ketemu tidak sengaja di depan Hard Rock Cafe di Boston. Kita semua sama-sama pulang sekolah, dagang, kemudian saya sama Erick dan Sandi menjadi pengurus HIPMI. Kita membuat kongres pertama mahasiswa tahun 1990 itu setelah mungkin 30 tahun. Muncullah pimpinan-pimpinan mahasiswa se-Amerika Serikat. Nah, di situ sebenarnya mulai kelihatan gagasan-gagasan baru. Dan saya melihat dulu Sandi juga mempunyai pikiran-pikiran yang bagus, Erick mempunyai pikiran-pikiran yang bagus. Kita sudah mempunyai aspirasi banyak buat bangsa. Dan kemudian kita pulang dari Amerika Serikat, kita mulai mendaftarkan diri kepada bangsa itu dengan cara yang berbeda-beda. Sandi menjadi investment banker, Erick dan saya sebagai pedagang. Kemudian kita sama-sama ketemu di HIPMI lagi. Jadi saya menjadi ketua umum HIPMI sampai tahun 2005. Bulan Mei itu saya dilantik menjadi kepala BKPM. Tahun 2009 selesai, dilantik Pak SBY tahun 2010 menjadi duta besar. Setelah selesai maunya tadinya pensiun jadi duta besar itu, Pak SBY minta saya jadi Menteri Perdagangan menggantikan Pak Gita Wirjawan pada saat itu. Setelah selesai juga tadinya mau berhenti lagi, tetapi tahun 2020 masuk ke kabinetnya Pak Jokowi. Dan kami merasa bahwa mungkin pengabdian kita ini bukan hanya akan sampai di sini, tetapi terus sampai akhir hayat kami untuk bangsa dan negara ini. Dulu kami banyak belajar dari senior-senior kami. Sekarang tanggung jawab kamilah untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin muda yang akan mengambil alih kepemimpinan bangsa di masa yang akan datang. Dan itu merupakan kehormatan bagi saya dan pengalaman yang luar biasa buat hidup saya. I want to know right away in the comments, did Indonesia get robbed? Let me know what you thought about that ending in the Indonesia versus Bahrain match that ended 2-2 after Bahrain tied it in the very last play, the very final minute, the 99th minute of the match. Problem here is the ref only added 6 minutes and the game should have ended in the 96th minute. We're talking about 3 free minutes that were given in this game. And folks, being unbiased, being true to what I saw, it's the wrong call. It's the wrong call. I'm sorry. We're talking about 3 minutes, guys. 3 minutes. But the reason that I am so frustrated with this result and what the referee ultimately decided is because this was going to be probably the most impressive victory in Indonesia's history. In the second half, I loved what I saw from Indonesia, Marcelino coming on into this match, and then Struijk just finding a way to score a beauty of a goal from the corner of the box to make it 2-1. I thought Indonesia had it, but then, you know, craziness happens in the end. Ref adds 6 minutes, it goes all the way to the 99th, and Bahrain scores and ties this match. I'm frustrated because these are 3 massive points that Indonesia does not get, and they have to settle for 1 in a very controversial ending, in my opinion.
Indonesia dicurangi oleh wasit. Dua komentator Malaysia bahkan setuju Indonesia telah dirampok pada pertandingan kontra Bahrain. Bayangkan, Malaysia saja yang merupakan negara di mana kita sering panas-panasan dalam hal sepak bola mengakui bahwa timnas kita benar-benar telah dicurangi. Dilansir dari Gol, komentator bernama Aiman Roshiza mengatakan Indonesia dirampok dan dijajah. Itu saja yang bisa saya katakan untuk pertandingan ini. Komentator yang satunya lagi bernama Kishmat berkata, bagaimana Anda bisa menjelaskan akhir dari semua ini? Tentunya Indonesia punya hak untuk merasa bahwa mereka telah dirampok. 6 menit waktu tambahan, gol penyama dicetak 90+9. Ini semua pasti bercanda, ucapnya. Bagaimana menurut kalian guys? Ini sudah benar-benar keterlaluan. Saat ini sudah ada 200 lebih tim yang berdaftar yang akan mengikuti babak kualifikasi resmi ini, di mana nantinya total 32 tim berusia di bawah 12 tahun akan bersaing di Grand Finale untuk mendapatkan posisi mewakili Indonesia di Gothia Cup 2025 di Swedia. Memang pembentukan atau pencarian bakat dari grassroots itu wajib. Makanya hari ini saya menyempatkan datang ke acara Gothia karena ya kejuaraan ini juga membangun ya tadi grassroots dari bawah yang U12. Jadi ya kembali saya punya komitmen yang sama, saya mendukung juga kompetisi untuk anak-anak masa depan Indonesia. Oke, bersama dengan Bang Arya, selamat PSSI menjadi federasi terfavorit. Jebret Media Award. Saya minta maaf nggak bisa hadir, sehingga nggak bisa menguruskan yang ada di sana kemarin. Kalau hadir bisa Bang? Wah, langsung. Thank you Bang. Bang, satu lagi Bang. Banyak yang bertanya, bahkan Robin van Persie bertanya, Miss Hilgers, kok akhirnya bisa? Saya pada wawancara dia dulu masih pakai baju Belanda loh, dan katanya masih ada kesempatan main di Belanda. Tapi kok milih kita Bang? Apa sebenarnya yang Abang lakukan? Ternyata itu Pak Erik lagi. Oh gitu. Tapi ujung-ujungnya sih karena hati ya. Oh gitu Bang? Iya. Jadi ketika kami kesana tuh dan ngobrol-ngobrol semua itu, akhirnya semua masalah hati. Dan hatinya memang untuk Indonesia. Apalagi kan ibunya Manado asli bro. Wah, pusing kita. Anak mana yang berani sama mamanya? Bapak Erick Thohir di sini kinerjanya tetap disorot hingga dalam selalu dalam persoalan sepak bola untuk lini persoalan sepak bola untuk dimajukan, tentunya Bapak Erick Thohir terus bekerja sama, terus memberikan apa yang dibutuhkan tim itu. Namun entahlah spekulasi yang muncul saat ini ketika Timnas Indonesia gagal mendapatkan 6 poin sempurna ketika menghadapi Bahrain ataupun Cina. Dan sahabat-sahabat Garuda, Bapak Erick Thohir telah memberikan sebuah statement dalam IG pribadinya bahwa terima kasih yang selalu setia mendukung Garuda dimanapun dan kapanpun. Sampai jumpa November nanti. Tentunya dari narasi ini membantah tentang spekulasi bagaimana dari Bahrain, PSSI-nya Bahrain setelah mengatakan puncak dramanya kemarin. Kita akan buat surat ke AFC untuk menyatakan bahwa pertandingan supaya fair tetap di Jakarta, karena sebelumnya kan tandingnya di Bahrain gitu ya. Yang kedua, kita juga akan memberitahu bahwa kita akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita seperti Bahrain. Karena bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini bangsa yang ramah terhadap tamu. Jadi kita pasti membuat kenyamanan bagi mereka. Kemudian juga soal di sosmed, ya namanya kadang-kadang memang netizen Indonesia itu rame, tapi sebenarnya mereka ramah itu dan baik-baik itu. Kehidupan sehari-harinya Indonesia itu ramah. Sangat terkenal lah bangsa kita, bangsa yang ramah. Apalagi kita sudah membuktikan kok pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan terselenggara dengan baik dan keamanan, kenyamanan semua, dan berbagai event internasional Indonesia semuanya aman dan nyaman. Jadi nggak perlu dikhawatirkan.
ya. Jadi itu yang bakal kita buat nantinya, surat ke mereka seperti itu. Itulah yang ini diarahkan oleh ketum lah ke kita gitu, tuh buat surat ke AFC. Tentu sangat lucu sekali ketika Bahrain ingin pertandingan Indonesia yang menjadi tuan rumah digelar di luar Indonesia. Namun sahabat-sahabat Garuda, seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Dan jangan lupa, tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Yaitu penolakan dari Bahrain, FA atau Federasi Sepak Bola Bahrain, untuk bermain di Indonesia dalam lanjutan pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, round 3 dari grup C yang akan diselenggarakan pada tahun depan bulan Maret di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Berita ini semakin viral karena kita tahu bahwa ini adalah berita yang resmi. Jadi no hoax, karena memang ada juga lampiran surat atau pernyataan dari Federasi Sepak Bola Bahrain yang menyatakan bahwa mereka khawatir dengan keselamatan dari para pemain tim nasional Bahrain pada saat nanti harus bermain di Jakarta, Indonesia. Oleh karena itu, mereka akan segera menghubungi AFC dan juga FIFA untuk menjelaskan bahwa serangan cyber yang memang dialami oleh para pemain mereka sangat mengkhawatirkan. Dan memang jika ada banyaknya serangan cyber itu karena ya kita sendiri tahulah ya soal wasit yang memimpin jalannya pertandingan, sehingga tim nasional Bahrain bisa mendapatkan 1 poin yang sangat berharga. Karena seandainya Bahrain kalah di pertandingan tersebut, maka tentu akan semakin sulit bagi mereka untuk bisa lolos ke Piala Dunia atau juga ke babak selanjutnya. Dan memang bukan saja di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Jika ada tim yang kalah dengan cara yang tidak wajar atau tidak normal, atau mungkin juga tidak logis, yang namanya serangan cyber itu sudah biasa. Artinya tentulah ya, fans dari tim yang merasa dirugikan akan menyerang ke tim lawan yang mereka anggap melakukan sebuah hal yang tidak normal sehingga tim mereka dirugikan. Jadi saya pikir serangan cyber ini bukan sesuatu yang baru. Dan memang netizen atau warganet plus 62 adalah netizen atau warganet yang memang sangat militan. Artinya ketika netizen kita menganggap ada sesuatu yang memang berat sebelah dari sebuah pertandingan, bukan saja pertandingan dari tim nasional Indonesia, tapi juga pertandingan dari klub yang mereka support, ya hal seperti ini memang akan terjadi. Tapi kan yang saya tidak habis pikir bahwa Federasi Sepak Bola Bahrain atau Bahrain FA akan meminta AFC sampai ke FIFA untuk memindahkan venue atau lokasi pertandingan pada bulan Maret nanti. Nah, inilah yang membuat saya kecewa. Ya, kenapa harus dipindahkan venue-nya? Emangnya Indonesia lagi dalam keadaan perang? Kan enggak. Ini semua kan terjadi di dunia maya yang seharusnya bisa saja dihandle dengan cara yang lebih bijak, tapi bukan artinya langsung serta-merta meminta untuk memindahkan venue pertandingan. Ya, ini menurut saya juga adalah sebuah cara bagi mereka agar mereka tidak bermain di Indonesia, karena mereka juga tahu bahwa Indonesia punya kekuatan yang luar biasa dari segi supporter pada saat bermain di kandang sendiri. Apalagi kita tahu rekor pertandingan dari Indonesia pada saat bermain di kandang sendiri, apalagi lawan tim-tim yang berasal dari kawasan ASEAN atau juga Asia, rekornya sangat baik. Jadi saya pikir ya inilah cara mereka untuk bisa menghindari pertandingan di Jakarta, Indonesia. Walaupun tidak ada salahnya juga jika mereka berpikir tentang keselamatan atau juga keamanan bagi para pemain mereka. Wajar mereka berpikir seperti itu. Tapi seharusnya kan akan lebih baik jika mereka meminta jaminan keamanan dari PSSI daripada meminta atau akan meminta kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan venue pertandingan. Dan mungkin sekarang pertanyaan besarnya, apakah AFC atau juga FIFA akan menyetujui permintaan dari Bahrain? Kalau menurut saya 50-50, bisa saja mereka menyetujui. Karena menyangkut keselamatan atau juga keamanan bagi para pemain mereka. Tapi dalam hal ini, AFC dan juga FIFA harus bijak
melihat situasi sebenarnya yang sebetulnya terjadi di dunia maya. Semuanya ini sekarang adalah serangan cyber. Tapi seperti yang tadi saya katakan dan saya ulangi lagi, wajar jika mereka khawatir. Tapi caranya itu adalah untuk meminta jaminan keamanan dari PSSI. Bukan meminta memindahkan venue pertandingan. Kan nggak fair dong. Betul kan? Pertemuan pertama kan mainnya di Bahrain. Dan mereka enak banget tuh mendapatkan hasil draw tersebut. Dan sekarang mereka nggak mau main di Jakarta. Nggak bisa seperti itu dong. Sepak bola kan mengajarkan sportivitas. Tapi kita juga harus berhati-hati teman-teman. Jangan juga overreact di sosial media. Karena bisa juga nanti apa yang dilakukan oleh Bahrain sekarang jika disetujui. Saya tidak mengatakan akan disetujui. Tadi kan saya mengatakan 50-50. Jika disetujui, bisa-bisa nanti tim-tim lain mengambil langkah yang sama pada saat ada serangan cyber yang dahsyat dari netizen atau warganet plus 62. Tapi saya juga suka bahwa sudah ada tanggapan dari PSSI secara cepat melalui exco-nya Pak Arya kan, yang mengatakan bahwa mereka juga akan membuat surat kepada AFC dan menyatakan bahwa tetap berkomitmen untuk keselamatan dan juga keamanan bagi para pemain dan official dari tim nasional Bahrain seperti yang dilakukan selama ini kepada tim-tim lawan lainnya. Jadi ya saya pikir hal-hal seperti ini memang sekarang ini terlihat sesuatu yang tidak penting ya, tapi menurut saya ini sangat penting dan memang harus ditanggapi secara cepat. Nah, bagusnya dari PSSI sudah ada tanggapan secara cepat, tapi harus juga ada tanggapan secara formal. Ini kan tanggapan kan melalui pernyataan, harus secara formal seperti yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Bahrain. Nah, Federasi Sepak Bola Bahrain itu sampai memuat pernyataan mereka itu di akun sosial media mereka yang resmi. Nah, saya menunggu apakah PSSI akan melakukan hal yang serupa atau enggak, biar dilihat juga oleh AFC dan FIFA bahwa dari kita semua tentu kita juga akan menjaga keselamatan dari para pemain. Nggak mungkin juga kita akan melukai atau mencederai mereka, nggak bisa seperti itu dong. Kan selalu saya katakan bahwa siapapun yang datang ke Indonesia yang merupakan tamu kita harus kita respect. Apalagi dalam sebuah pertandingan sepak bola kan, selalu saya katakan kepada teman-teman melalui channel ini, jika kalian hadir di stadion, tunjukkan respect kalian kepada para pemain tim lawan. Tunjukkan bahwa kita adalah support. Oke, sahabat-sahabat Garuda, itulah statement barusan. Jadi bagaimana menurut kalian tentang bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi. Namun sahabat-sahabat Garuda, kita tetap apresiasi bagaimana gerak cepat dan juga kerja keras dari Pak Erick Thohir tentang setelah pertemuan terakhirnya bersama Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Tentunya semuanya hanyalah untuk Indonesia maju. Dan kita para supporter timnas Indonesia tetap berikan apresiasi dan juga dukungan penuh kepada Bapak Erick Thohir dan juga Pak Prabowo yang sebentar lagi akan dilantik menjadi presiden. Dan tentunya dari kepemerintahan RI 1 ini kita akan mendapatkan support yang lebih baik lagi. Tentunya menjalankan misi yang telah diberikan oleh Bapak Joko Widodo. Semoga Bapak Joko Widodo tetap ikhlas dalam memberikan amanah yang telah diberikan. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.